Ada perspektif kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi. Faktornya ada 3, Mas Islah. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo tidak mengetahui tugas-tugas ketatanegaraan seorang presiden. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang disesuaikan seperti TEDI itu tidak terjadi hanya di TEDI, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Misalnya, kalau mau melaksanakan MBG, ini kan proyek besar. Proyek besar mestinya melalui undang-undang. Undang-undang MBG sampai hari ini tidak ada. Bahkan waktu Pak Presiden menyampaikan akan ada peraturan pelaksana segera diterbitkan, dan itu pun telatnya bukan main. Jadi program sudah dijalankan, peraturan baru dibentuk, persis dengan apa yang terjadi dengan Mayor Teddy, jadi Letnan Kolonel sekarang. Jadi bagi saya kebijakan-kebijakan dadakan yang melintas di kepala Presiden Prabowo itu adalah ancaman dan gambaran bahwa Presiden tidak tahu ketatanegaraan sama sekali. Sebenarnya paceklik ketatanegaraan itu sudah terbaca jauh hari, persis seperti mimpi seorang raja di era Nabi Yusuf. Maksudnya raja itu bermimpi akan terjadi paceklik luar biasa, dan mimpi itu sudah ditafsir oleh Nabi Yusuf dengan baik. Ya, kurang lebih paceklik ketatanegaraan ini sudah ditafsir oleh banyak pakar hukum tata negara juga bakal terjadi. Alasannya sederhana, tafsir mimpi itu. Pemilu yang diselenggarakan dengan penuh kecurangan akan menghasilkan ketatanegaraan dengan penuh kecurangan. Bahkan di hari pertama Presiden Prabowo, Presiden sudah mengabaikan konstitusi dan undang-undang. Coba bayangkan hari pertama dengan melantik, mau bilang kekasih hati nggak tepat kayaknya. Melantik staf pribadi beliau sebagai pintu utama di istana, West Wing-nya istana, yaitu waktu itu pangkatnya masih Mayor Teddy. Kenapa hari pertama sudah melanggar? Karena jelas di konstitusi tugas militer itu cuma satu, urusan pertahanan. Kalau mau urusan lain berhenti dulu. Undang-undang TNI eksplisit menyebutkan jabatan apa saja yang mungkin dipegang oleh TNI aktif, tapi itu diabaikan. Bahkan untuk melegalisasi kesalahan ini, undang-undang TNI-nya yang diubah. Jadi untuk menyesuaikan yang tidak sesuai, sesuaikan dulu itu barang. Jadi ini hari pertama. Ada perspektif kenapa kemudian paceklik ketatanegaraan ini terjadi. Faktornya ada 3, Mas Islah. Pertama Prabowo, kedua Prabowo, dan ketiga Prabowo. Prabowo tidak mengetahui tugas-tugas ketatanegaraan seorang presiden. Nggak tahu dia. Itu bisa terlihat dari berbagai kebijakan yang ada. Kebijakan yang disesuaikan seperti TEDI itu tidak terjadi hanya di TEDI, tapi juga terjadi di berbagai kebijakan lain. Misalnya, kalau mau melaksanakan MBG, ini kan proyek besar. Proyek besar mestinya melalui undang-undang. Undang-undang MBG sampai hari ini tidak ada. Bahkan waktu Pak Presiden menyampaikan akan ada peraturan pelaksana segera diterbitkan, dan itu pun telatnya bukan main. Jadi program sudah dijalankan, peraturan baru dibentuk, persis dengan apa yang terjadi dengan Mayor Teddy, jadi Letnan Kolonel sekarang. Persis semua hal. Kalau ada masalah keuangan, potong sana sini tanpa perlu pertimbangan, TKD dihilangkan, ya. Bahkan lebih konyol lagi, Prabowo pertama ini ketika dibutuhkan anggaran untuk petugas SPPG,
Yang dilakukan adalah pecat sebagian besar P3K. Ini pegawai kota obat istilah saya. Sudah penuh penderitaan mereka. Dipecat supaya petugas SPPG dilantik jadi P3K. Coba bayangkan. Logikanya sama. Selesaikan masalah dengan masalah baru, sesuaikan masalah dengan hal yang perlu disesuaikan. Pokoknya belakangan penyesuaiannya. Jadi tidak heran muncul Prabowo kedua. Apa saja bisa dilakukan dengan format gentengisasi. Dari mana format gentengisasi? Tidak ada di kampanye, tidak ada di rencana Bappenas, pokoknya muncul ketika dia pidato. Ini versi paling ekstrim dari seorang presiden sebenarnya. Begitu terlintas di kepalanya, dia putuskan itu jadi kebijakan. Jadi bagi saya, kebijakan-kebijakan dadakan yang melintas di kepala Presiden Prabowo itu adalah ancaman dan gambaran bahwa Presiden tidak tahu ketatanegaraan sama sekali. Kalau dia tahu, dia akan melakukan prosesnya. Tidak heran salah satu keluh kesah teman-teman Bappenas, nanti kalau Mas Kidi ketemu orang-orang Bappenas ya, Prof. Saiful, salah satu yang menarik adalah tidak ada program negara yang melewati Bappenas. Bayangkan, ini kacau. Cuman kita belum mau mengakui masih ada bekas sisa-sisa Jokowi di hati Mas Alif itu. Jadi sisa Jokowi itu sebagian adalah Prabowo gitu ya. Harus mulai kita mengakui negara kita sedang masuk ke jurang yang luar biasa, dan ini tidak akan berkesudahan jurangnya kalau kita tidak menentukan sikap. Bayangkan kalau semua program itu dadakan. Tidak heran BOP dan ART juga program yang terlintas di kepala presiden ketika berkunjung ke luar negeri. Kenapa terlintas? Karena mekanismenya menurut konstitusi pasal 11 Mas Alif adalah mau pergi buat perjanjian internasional minta persetujuan dulu. Pasal 11 itu kan bilang perang, perdamaian, perjanjian internasional lain minta persetujuan DPR. Bro, saya mau ke Amerika buat BOP, setuju nggak? Baru berangkat. Pulang menurut Undang-Undang Perjanjian Internasional nomor 24 tahun 2000, pasal 9, 10, 11-nya, pulang minta pengesahan. Jadi setelah setuju, pergi, sepakat sesuatu, nanti pengesahannya dalam bentuk undang-undang, kalau itu ratifikasi, minta ke DPR lagi. Dan presiden tidak pernah melakukannya, Prof. Harusnya menurut saya nggak apa-apa Prof. Saiful waktu pemilu berbohong sedikit bahwa pemenangnya bukan Prabowo gitu ya. Demi kemaslahatan yang terjadi hari ini ya. Karena ini orang nggak mungkin dan tidak boleh dimenangkan sebenarnya. Jadi itu yang terjadi. Kalau konstitusi dan undang-undang saja dikhianati, jangankan ibu bapak sekalian, jangankan rakyat, konstitusi yang menjadi pagar penting dari kedaulatan rakyat itu ditabrak oleh presiden.